jamaah salat subuh yang semoga kita hari ini juga diberikan taufik untuk di setiap hari yang kita lewati selalu dalam kebaikan sampai kita mudah-mudahan ditutup oleh Allah usia kita dengan husnul khatimah. Di kesempatan kali ini kita akan coba sampaikan satu pembahasan mengenai akan bahayanya seseorang ketika ia mengkonsumsi minuman khamar, minuman keras, atau juga apapun itu yang memabukkan. Segala jenis apapun yang memabukkan diri kita, dan dalam hal ini termasuk dengan istilah hari ini narkoba, maka itu adalah sesuatu yang jelas dalam hukum syariah kita bahwa perbuatan yang sangat diharamkan, dan kita dituntut untuk tidak dekat, tidak mengkonsumsi walaupun sedikit dari minuman khamar itu, walaupun sedikit dari narkoba itu, walaupun yang kita konsumsi itu adalah hanya dengan kadar yang kecil, yang bahkan kalau kita konsumsi tidak memabukkan sekalipun, tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis juga disebutkan kullu muskirin haramun wa in kana qalilan. Jadi setiap yang memabukkan itu sesuatu yang memabukkan, walaupun dia tidak mabuk, tapi itu sesuatu yang memabukkan. Dikenal memang, diketahui oleh kita, bahwa terbukti memang itu bisa memabukkan itu benda. Maka tetap haram walaupun itu kecil ataupun sedikit. Karena nanti tidak ada di antara kita, saudara-saudara kita mungkin yang mereka memahami dengan pemahaman yang salah dalam perkara ini, di mana mereka menyatakan bahwa kan ini cuma sedikit, toh tidak memabukkan. Tapi jenisnya, bendanya itu, itu adalah benda yang akan memabukkan. Walaupun di saat itu dia tidak mabuk, tapi dari jenisnya tetap diharamkan untuk dikonsumsi. Apalagi memang sempat memabukkan, maka kesalahannya lebih berat lagi, lebih besar lagi. Maka kullu muskirin, apapun itu benda yang memang dinyatakan oleh pakar medis dalam hal ini, ahli-ahli dalam hal ini, kemudian menyatakan bahwa ini memang benda yang membahayakan diri kita, maka Islam melarang untuk kita mengkonsumsinya. Bukankah kita sudah pernah belajar satu hadis di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Islam melarang keras bagi kita melakukan satu tindakan yang apabila kita melakukan tindakan itu membahayakan diri kita dan diri orang lain. La dharara wa la dhirara. Tidak boleh kita melakukan satu tindakan yang membahayakan diri dan diri orang lain. Narkoba dalam hal ini, minuman khamar, membahayakan diri dan bisa saja membahayakan diri orang lain. Apalagi kalau kita tidak hanya mengkonsumsinya saja, tapi malah menjadi pengedar, akan lebih berat dan besar lagi dosanya. Karena begitu banyak orang terjerumus dalam dosa narkoba, minuman khamar ini disebabkan kita yang menjadi penjualnya, pengedarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memberi peringatan keras kepada kita dalam perkara narkoba ini, dalam perkara minuman khamar ini, dan apapun itu yang memabukkan dengan bermacam namanya dan jenisnya. Dalam sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Menjauhlah diri kalian dari khamar. Janganlah kalian mengkonsumsi minuman khamar ataupun apapun yang memabukkan, termasuk narkoba dalam hal ini. Karena apa? Rasulullah mengatakan fa innaha, karena sesungguhnya minuman khamar itu, karena sesungguhnya narkoba itu ummul khaba'ith. Dia adalah ibu dari dosa-dosa. Ummul khaba'ith, ibu kandung dari keburukan dan keburukan yang lain. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tashrabul khamra, janganlah kalian mengkonsumsi narkoba, janganlah kalian mengkonsumsi narkoba. Karena apa? Rasulullah memberi di sini peringatan kepada kita, fa innaha miftah kulli syarrin, karena sesungguhnya narkoba itu, minuman khamar itu adalah kunci yang akan membuka pintu-pintu keburukan yang lain, kunci yang akan membuka pintu-pintu setiap keburukan. Coba kita pahami, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dua hadis yang telah kami sebutkan, Rasulullah memberi istilah kepada narkoba itu dengan dua jenis istilah. Narkoba, minuman khamar, diistilahkan oleh Rasulullah dengan istilah ummul khaba'ith, ibu kandung dari dosa. Kemudian istilah yang kedua apa? Dalam hadis yang telah kami sebutkan, bahwa narkoba itu adalah miftahu kulli syarrin, kunci yang membuka pintu setiap keburukan. Sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya, saudara kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar apa kata Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan bahwa narkoba itu adalah ibu kandung dari setiap dosa. Coba kita perhatikan hari ini, ketika seseorang sudah mengkonsumsi narkoba, bukankah dengan narkoba itu kemudian akan melahirkan dosa-dosa berikutnya, dosa-dosa yang lain? Narkoba, kalau kita perhatikan bagi yang mengkonsumsinya, itu akan membuat dengan narkoba itu lahir perjudian. Narkoba kawinannya adalah perzinaan. Lahirnya dari narkoba itu kemudian pencurian, pembegalan, pembunuhan bahkan. Ada yang sampai dia membunuh orang lain, membunuh saudaranya sendiri karena sudah hilang akalnya, sudah rusak jiwanya. Orang-orang yang mengkonsumsi narkoba kemudian, kalau kita lihat pribadinya, pribadi yang tidak punya sopan santun, pribadi yang tidak berakhlak, tidak bermoral, bahkan dia bersikap durhaka kepada ayah dan ibunya. Tidak sedikit kita dapati hari ini di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang sudah mengkonsumsi narkoba karena dia sudah rusak pikirannya sampai ia membunuh orang tuanya sendiri demi mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta. Untuk apa harta itu? Untuk kemudian dia beli lagi narkoba itu. Coba kita perhatikan, hari ini orang-orang yang telah mengkonsumsi narkoba, ya, terjadi keburukan di tengah-tengah rumah tangga, dalam berkehidupan berumah tangga, keharmonisan hilang, cekcok, gonjang-ganjing terjadi dalam kehidupan berumah tangga seseorang yang telah mengkonsumsi narkoba. Coba kita perhatikan anak-anak yang lahir dari orang tuanya adalah pengkonsumsi narkoba ataupun pengedar narkoba. Anaknya bandel-bandel. Karena apa? Karena memang anak itu ya tumbuh hidup dengan selalu diberikan nafkah-nafkah yang haram. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itu maka kita yakin, paham sekarang benar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa narkoba itu, minuman khamar itu adalah ummul khaba'ith, ibu kandung dari setiap dosa. Coba kita perhatikan orang yang kalau sudah kena narkoba, semua harta kayak harta dia. Apa yang bisa dijadikan uang akan dijadikan uang. Dia rampas, dia rampok, dia curi demi untuk mendapatkan barang haram itu. Orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, jiwanya kemudian dikuasai oleh syaitan. Orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, fikiran dan jiwanya itu dikuasai oleh syaitan, yang kemudian syaitan akan selalu menggiring ini orang untuk supaya terjerumus dalam dosa-dosa, dalam maksiat dan maksiat. Dan bahkan ketika orang-orang yang mengkonsumsi narkoba ini begitu mudah dikuasai jiwanya oleh syaitan, yang membuat nanti sampai akhir hayat si orang yang mengkonsumsi narkoba ini akan ia akhiri dengan su'ul khotimah. Karena syaitan akan selalu mendampingi dia sampai menjelang kematian. Maka kita lihat hari ini banyak orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, akhir dari kehidupannya su'ul khotimah, meninggal tidak baik. Dia tutup usianya dengan keburukan. Coba kita perhatikan kemudian orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, karena jiwanya telah dikuasai oleh syaitan, dia sangat berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat berat untuk melaksanakan salat 5 waktu. Sangat berat untuk hati itu terdorong kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Tubuhnya sudah kotor. Mulutnya, jiwanya, tubuhnya, darahnya sudah terisi dengan sesuatu yang haram. Maka kemudian daging yang tumbuh dengan sesuatu yang haram ini membuat dia itu tertekan dan ditekan oleh setan untuk kemudian tidak bisa bangkit, bangun, tergerak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Malah yang ada pada diri orang yang mengkonsumsi narkoba lah yang terdorong hatinya selalu untuk bermaksiat dan bermaksiat. Inilah yang kemudian kita bisa maknai dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang namanya narkoba itu adalah ummul khaba'ith, ibu dari setiap kesalahan, ibu dari setiap keburukan, ibu kandung dari setiap dosa-dosa. Kemudian coba kita perhatikan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengistilahkan narkoba juga adalah miftah kulli syarrin, kunci dari setiap pintu keburukan. Jadi banyak sekali keburukan-keburukan itu akan terbuka pintunya itu dengan orang mengkonsumsi narkoba. Narkoba ini membuka pintu-pintu keburukan yang baru. Seperti yang telah kami sebutkan tadi. Pintu untuk perjudian. Narkoba itulah pintu untuk membuka pintu pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perzinaan. Narkoba itulah pintu kunci untuk membuka pintu-pintu kerusakan moral, keburukan akhlak. Miftah kulli syarrin, kunci untuk setiap keburukan. Maka saudaraku, katakan tidak pada narkoba. Jangan coba-coba kita dekat dengan narkoba. Jaga diri, jaga keluarga dari minuman khamar, jaga diri dan keluarga dari narkoba. Insya Allah kita kemudian akan menjadi hidup yang selalu di atas akal sehat. Kita akan selalu hidup dengan akal sehat kita, dengan jiwa yang baik, jiwa yang selalu terdorong kemudian untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Sekali lagi, ketika narkoba sudah masuk dalam tubuh kita, kita akan kemudian sangat sulit lepas dari cengkraman narkoba itu. Karena dalam narkoba itu ada setan yang numpang dan masuk ke dalam tubuh manusia, yang kemudian dia nanti akan digiring oleh setan untuk selalu melakukan hal-hal yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga, orang-orang yang meminum minuman khamar, yang mengkonsumsi narkoba, tidak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Orang-orang yang masih mengkonsumsi narkoba, yang meminum minuman keras, dia tidak diterima sholatnya 40 hari selagi dia masih aktif dalam mengkonsumsi narkoba itu. Nggak diterima. Tubuhnya tidak pantas berhadapan dengan Allah dalam keadaan kotor. Jiwa akalnya tidak pantas berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rusak akal, rusak jiwa. Karena orang-orang yang berhadapan dengan Allah, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul suci luar dalam. Ya, sedangkan orang-orang yang narkoba sudah nggak suci lagi jiwanya. Kalau masih aktif, ya, kecuali mereka-mereka yang bertobat, pastinya Allah akan senantiasa menerima tobat setiap hamba. Namun kalau ada orang yang masih mengkonsumsi narkoba, maka dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa orang yang mengkonsumsi narkoba, minuman khamar, dan apapun itu yang memabukkan dengan segala jenis namanya, maka itu tidak diterima. Orang itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Kemudian siapa yang bertobat, dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi taubat untuknya. Bagi yang bertobat meninggalkan narkoba, benar-benar dia tidak lagi dekat dengan narkoba, dia bertobat dari mengedar narkoba menjadi pengedar narkoba, dia bertobat dari mengkonsumsi narkoba, maka Allah tetap menerima taubatnya. Kemudian di dalam lanjutan hadis disebutkan, ya, namun bila dia kembali lagi setelah taubat, kembali lagi terdorong lagi untuk mengkonsumsi narkoba, padahal dia sudah berkomitmen untuk tidak lagi narkoba, namun jiwanya masih juga terdorong untuk kemudian mengkonsumsi kembali narkoba itu, minuman khamar itu, Rasulullah mengatakan apa? Maka hak Allah untuk memberinya minuman dari sungai Khabal. Kalau orang seperti itu, kalau sempat mati dengan narkoba itu, ataupun dia meninggal dunia dalam kondisi dia belum bertobat kembali dari narkoba itu, dari mengkonsumsi narkoba itu, maka apa kata Rasulullah SAW? Orang itu sangat pantas diberikan haknya oleh Allah. Hak apa dia? Nanti di akhirat akan diberikan sungai Khabal. Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu sungai Khabal? Ya, apa Khabal itu ya Rasulullah? Apa sungai Khabal itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sungai Khabal adalah sungai yang isinya adalah nanahnya penduduk neraka. Nanah dari penduduk neraka. Begitu banyak penduduk neraka yang mereka memiliki nanah-nanah. Nanah ini kemudian jadi sungai. Sungai itu yang kemudian akan menjadi tempat berenang, yang air-airnya pasti akan keminum untuk bagi mereka yang ketika di dunia mulutnya sering mengkonsumsi narkoba. Maka saudaraku, bertobatlah, katakan tidak pada narkoba, jangan coba-coba dekat dengan narkoba, menjauhlah sejauh-jauhnya, jaga diri dan keluarga dari khamar dan narkoba ini. Semoga kita selamat dari cengkraman syaitan ini. Wallahu a'lam bishawab.
Ini yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi peringatan untuk kita semuanya, pelajaran untuk kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.